Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safaruk Nadia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen menurut Encyclopedia of the Social Sciences yaitu suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Kemudian menurut Manulung yaitu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tingkatan manajemen. Yang pertama, low level manager, yaitu manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk, seperti supervisor, komander. Yang kedua, middle level manager, yaitu perencanaan manajemen, seperti kepala divisi atau kepala bagian. Kemudian top level manager, yaitu manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan, seperti direktur. Tingkatan manajerial. Yang pertama, executive level, kedua, managerial level, ketiga, operasional level. Fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu kegiatan menyusun rencana, tujuan, kebijakan, prosedur, budget, dan program pembesaran. Kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga hubungan antar bagian dapat menyatu. Ketiga, staffing. Yang keempat, directing atau penggerakan, yaitu suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang kelima, controlling atau pengawasan, merupakan kegiatan untuk menilai dan mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan. Manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan tingkat manajemen. Pertama, sumber informasi. Kedua, lingkup informasi. Ketiga, kurun waktu informasi. Keempat, kelengkapan informasi. Kelima, kerincian informasi. Keenam, kerangka waktu. Kemudian peran manajerial. Pertama, ada peran antar pribadi, merupakan hubungan antara manajer dengan orang-orang di sekitarnya dalam tujuan untuk melakukan pengawasan dan pengarahan tugas. Ada figurehead atau kepala, leader atau kepemimpinan, liaison atau penghubung. Kemudian peran informasi, yaitu kemampuan dan ketersediaan akses bagi manajer untuk memperoleh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Monitor, memantau, dinamika, penguasa, spokesperson atau juru bicara. Selanjutnya, peran keputusan, yaitu mencakup kemampuan manajer dalam mengambil keputusan baik ditentukan individu maupun keputusan bersama dengan mempertimbangkan tujuan organisasi. Ada entrepreneur atau wirausaha, disturbance handler, pemecah masalah, resource allocation, pembagi sumber daya, negosiator, runding. Tugas manajer. Pertama, memimpin organisasi, kemudian mengatur dan mengendalikan organisasi. Ketiga, mengembangkan organisasi. Keempat, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi. Kelima, mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi. Kemudian ada definisi organisasi dan struktur organisasi. Yang pertama, organisasi adalah suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Kemudian struktur organisasi merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola tata hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Beberapa struktur organisasi. Pertama, lini, kedua lini dan staf, ketiga fungsional.
Fungsi struktur organisasi perusahaan. Pertama, menentukan hierarki. Kedua, membantu proses pengambilan keputusan. Kemudian membagi tim. Yang terakhir, mengetahui pertumbuhan perusahaan. Struktur organisasi lini, yaitu hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Jumlah karyawan sedikit, pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Organisasi kecil. Keuntungan, kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan. Pengambilan keputusan cepat, garis pimpinan tegas, pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan. Kelemahan, tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Kecenderungan pimpinan diktator, organisasi terlalu bergantung pada satu orang. Kesempatan karyawan berkembang bebas. Struktur lini dan staf, yaitu organisasi besar dan kompleks. Jumlah karyawan besar, hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Keuntungannya adalah pimpinan tetap berada pada satu tangan. Kedua, adanya pembagian tugas yang jelas. Ketiga, bakat dapat dikembangkan. Kemudian kelemahannya adalah tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Solidaritas karyawan kurang karena tidak saling mengenal. Persaingan kurang sehat sering terjadi. Struktur organisasi fungsional, yaitu pembidangan tugas dapat dibedakan dengan jelas. Spesialisasi karyawan dapat berkembang optimal. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Keuntungannya, karyawan dapat tampil di bidang masing-masing. Efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Solidaritas, moral, dan disiplin karyawan tinggi. Kelemahannya, pekerjaan kadang-kadang sangat bosan. Karyawan hanya mementingkan bidangnya. Visi dan misi perusahaan. Pengertian visi, yaitu sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Pengertian misi, apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan misi yang telah dirumuskan. Sekian pembahasan kali ini, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.